Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami, bantulah kami merenungkan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyeluh jalan kami. Kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu, maka bersabdalah ya Tuhan, maka hamba-Mu akan mendengarkan. Penuhilah hati dan diri kami dengan sabda-Mu itu, sehingga kami menghidupinya dengan kebenaran. Bersihkanlah pikiran dan keinginan yang menyesatkan, dan selalu berjuang untuk membahagiakan diri kami pada masa Prapaskah ini. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan pada hari biasa Pekan 4 Prapaskah ini menceritakan tentang penyembuhan seorang pria lumpuh di kolam Betesda di Yerusalem. Tempat tersebut dipenuhi oleh banyak orang sakit yang membawa beban penderitaan dan harapan mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang sudah menderita selama 38 tahun. Penderitaan yang berkepanjangan seringkali membuat seseorang kehilangan harapan dan motivasi untuk berubah. Dosa serta kebiasaan buruk bisa membuat kita terbiasa dengan kondisi yang melemahkan. Pada masa Prapaskah ini, Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita benar-benar ingin disembuhkan? Saudari-saudara terkasih, jawaban pria lumpuh itu menunjukkan keputusasaan. Ia tidak menjawab dengan pernyataan iman, melainkan dengan cerita kesendiriannya, bahwa tidak ada yang menolongnya turun ke kolam. Di balik kata-katanya tersembunyi perasaan ditinggalkan, ketergantungan,
dan harapan yang sudah lama pudar. Kita sering terperangkap dalam cerita tentang keterbatasan, lebih suka mencari alasan, menyalahkan kondisi, atau bersembunyi di balik kelemahan daripada benar-benar mendambakan pertobatan. Kelumpuhan spiritual muncul sebagai sikap acuh tak acuh, dosa yang diulangi, dan hati yang tertutup terhadap rahmat. Namun, Yesus tidak membiarkan kita tetap dalam kondisi itu. Firman-Nya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ada panggilan yang mengguncang dan membebaskan sekaligus, karena Ia tidak hanya memberikan kesembuhan, tetapi juga memulihkan martabat dan tanggung jawab kita. Bangkit berarti berani meninggalkan pola pikir lama, membawa masa lalu tanpa lagi diperbudak olehnya, dan melangkah dalam iman kepada Dia yang memberikan kita hidup. Dalam masa Prapaskah ini kita diundang untuk berhenti berbaring dalam dalih-dalih dan mulai berdiri dengan keberanian iman, percaya bahwa sabda Kristus cukup kuat untuk membangkitkan dan memandu kita menuju kehidupan baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa kesembuhan fisik bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah pembaruan hidup. Prapaskah bukan hanya waktu penyesalan, melainkan peluang untuk benar-benar bertobat dan hidup dalam rahmat. Hari ini Tuhan memandang kita dengan kasih dan mengajak kita menjawab dengan jujur, "Ya Tuhan, aku ingin sembuh." Semoga kita berani bangkit dan berjalan dalam kehidupan baru bersamanya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tabib surgawi yang mengenal setiap luka dan kelumpuhan hati kami. Kami bersyukur karena Engkau tetap mendatangi kami, bahkan ketika kami sudah kehilangan harapan. Ampunilah kami jika kami seringkali lebih sibuk mencari alasan dan menyalahkan keadaan daripada mengandalkan kuasa-Mu yang tak terbatas. Baruilah kami dalam Roh Kudus-Mu agar kami berani bangun dari keterpurukan dan meninggalkan tilam dosa kami. Berikanlah kami hati yang teguh untuk setia pada jalan-Mu, dan mampukanlah kami menjadi saluran kesembuhan bagi sesama yang sedang putus asa, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.